Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa sammi mu'tallan minal asma'i ma, kal mustafa wal murtaqi makarima. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-46 sampai bait yang ke-48. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wasammi mu'tallan minal asma'i ma, ya berilah mu'tal, ya atau berilah nama mu'tal untuk isim-isim yang kal mustafa wal murtaqi makarima, ya seperti al-mustafa, ya orang yang terpilih, dan al-murtaqi makarima, ya dan orang yang terpelajar yaitu mulia. Ya, orang yang terpilih dan orang yang terpelajar itu mulia. Nah, maksud Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini, ya isim yang seperti al-mustafa, ya yang diakhiri dengan alif lazimah, dan juga isim yang seperti al-murtaqi yang diakhiri dengan ya, itu berilah nama dengan mu'tal. Ya, isim-isim yang seperti mustafa dan murtaqi, ya berilah nama dengan mu'tal. Ya, berarti isim mu'tal. Kemudian fal awwalul i'rabu fihi quttira, ya maka yang pertama itu adalah al-mustafa, itu i'rabnya itu diperkirakan. Ya artinya nanti menggunakan harokat muqaddarah, harokat yang diperkirakan. Ya jami'uhu wa huwallazi qad qusira. Nah, i'rab yang diperkirakan tersebut itu adalah seluruhnya. Ya, menggunakan harokat muqaddarah seluruhnya. Artinya baik dalam keadaan rafa, baik dalam keadaan nasab, maupun dalam keadaan jar, itu semuanya nanti harokatnya harokat muqaddarah. Wa huwallazi qad qusira. Maka ini nanti isim yang seperti mustafa ini itu adalah disebut dengan isim maqsur. Ya, isim maqsur. Ya, nanti akan ada penjelasan apa maksud dari qasar di sini. Kemudian di bait yang berikutnya, watsani manqusun wa nasbuhu dhahar. Ya, dan yang kedua, yaitu contoh seperti al-murtaqi, itu disebut sebagai isim manqus. Ya, dan wa nasbuhu dhahar. Nah, untuk yang isim manqus ini, itu nasabnya, itu i'rabnya diperlihatkan, ya, atau tampak. Jadi i'rabnya bukan dengan harokat muqaddarah, tapi dengan harokat yang tampak. Wa raf'uhu yunwa kadza aidon yujar. Nah, untuk isim manqus ini, itu keadaan rafa'nya itu yunwa, diniatkan. Ya, artinya juga menggunakan harokat muqaddarah. Kadza aidon yujar. Ya, demikian juga kondisinya ketika isim manqus tersebut majrur. Itu juga nanti harokatnya adalah harokat muqaddarah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, di mana beliau memberikan judul, ya kalau di sini ya i'rabul mu'talli minal asma'i.
Ya, i'rabul mu'talli minal asma'i. Ya, jadi ini adalah subbab mengenai i'rab untuk isim-isim yang mu'tal. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mulai menjelaskan mengenai bait-bait ini, yaitu bait ke-46 sampai bait yang ke-48, dan beliau mengatakan, lamma tahaddatsa 'anis sahihi minal asma'i wal af'ali. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan mengenai isim-isim dan juga fiil-fiil yang sahih. Ya, kita mengetahui bahwa isim-isim dan fiil-fiil yang sahih itu adalah isim-isim dan fiil-fiil yang diakhiri dengan huruf sahih. Artinya bukan huruf illah seperti alif atau ya yang kita bahas di sini. Nah, pembahasan-pembahasan sebelumnya itu adalah isim-isim dan fiil-fiil yang sahih. Maka setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan mengenai isim-isim dan fiil-fiil yang sahih, syara'a fi dzikril mu'talli minhuma. Ya, syara'a fi dzikril mu'talli minhuma. Maka beliau memulai menyebutkan mengenai yang mu'tal artinya yang diakhiri dengan huruf illah dari keduanya, artinya dari isim-isim dan juga dari fiil-fiil. Wa bada'a bil asma'i. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau memulainya dengan isim-isim. Fadzakara nau'aini minal asma'il mu'tallati. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua jenis dari isim-isim yang mu'tal. Apa saja itu? Wahuma al-maqsuru wal manqusu. Yang keduanya adalah isim maqsur dan isim manqus. Wal maqsuru, ya, dan penjelasan mengenai isim maqsur adalah huwalismul mu'rabul ladzi fi akhirihi alifun lazimatun. Jadi isim maqsur adalah, ya, pertama adalah dia isim mu'rab. Ya, definisinya adalah isim mu'rab yang diakhiri atau akhirnya itu adalah alif lazimah. Ya, jadi isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, nanti akan ada penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan alif lazimah itu adalah alif yang selalu ada di isim tersebut. Ya, karena nanti akan ada isim yang alifnya itu tidak lazimah. Artinya bisa jadi akan hilang dalam kondisi i'rab tertentu. Apa contoh dari isim maksur tersebut? Ya, mithlu fatan, ya, pemuda. Kemudian ason, itu tongkat. Kemudian rohan. Ya, rohan itu adalah, ya, batu yang digunakan untuk menggiling. Maka fatan, ason, dan rohan ini adalah, ya, semuanya adalah isim mu'rab. Dan isim mu'rab ini semuanya diakhiri dengan alif lazimah. Maksudnya adalah alif tersebut selalu ada di akhir isim-isim tersebut. Ya, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Nah, ini adalah definisinya. Wa kharaja bil ismi, dengan adanya kata al-ismu di dalam definisi al-maqsur, ya, maka ya wa kharaja bil ismi al-fi'lu. Ya, wa kharaja bil ismi al-fi'lu. Dengan adanya kata al-ismu di definisi maqsur, maka fi'il itu keluar dari isim maqsur. Ya, ini kembali pembahasan mengenai definisi.
bahwa definisi itu harus ya jami' dan mani'. Artinya ya mengumpulkan semua yang seharusnya ada dalam definisi, namun juga mengeluarkan apa-apa yang tidak termasuk dalam definisi. Maka dengan kata isim tersebut, ya fi'il, ya misalnya ada fi'il yang diakhiri dengan alif lazimah, itu keluar dari definisi isim maqsur atau definisi maqsur. Apakah ada? Ada, yaitu nahwu yakhsha. Ya, yakhsha. Ya, dia sedang takut. Maka yakhsha ini walaupun diakhiri dengan alif lazimah, namun dia bukanlah maqsur. Mengapa? Karena dia fi'il. Kemudian wal harfu. Ya, dan karena tadi di definisi ada isim, maka huruf, ya walaupun ada huruf yang diakhiri dengan alif, ya dan alifnya selalu ada, itu keluar dari definisi maqsur. Apakah ada huruf yang seperti itu? Ada, yaitu nahwu ala. Ya, huruf jar ala. Apakah itu maqsur? Bukan. Karena itu adalah huruf. Kemudian wabil mu'rabi al-mabniyu. Ya, ini ataf, yaitu wa kharaja bil mu'rabil mabniyu. Dan dengan adanya kata mu'rab di definisi maqsur, maka ya isim-isim yang mabni itu keluar dari definisi maqsur. Artinya tidak termasuk dalam isim maqsur. Ya. Apakah ada isim mabni yang diakhiri dengan alif lazimah? Ya ternyata ada. Apa itu? Nahwu mata. Ya, contohnya adalah mata. Mata ini adalah isim yang mabni. Ya. Walaupun diakhiri dengan alif yang selalu ada. Maka apakah ini masuk dalam definisi maqsur? Tidak. Ya, karena dia bukanlah isim mu'rab. Wabil alifi nahwul hadi. Ya, ini juga masih diatofkan, ya, yaitu wa kharaja bil ismi nahwu al-hadi. Dan dengan adanya kata alif di definisi maqsur, maka keluarlah yang seperti al-hadi dari definisi maqsur. Artinya al-hadi itu bukanlah isim maqsur. Mengapa? Li'anna akhirahu ya'un. Karena huruf akhir dari al-hadi, ya, yang memberikan petunjuk, itu adalah huruf ya. Wabil lazimi nahwu az-zaidani. Ya, dan wa kharaja bil lazimi nahwu az-zaidani. Dan dengan adanya kata al-lazim atau lazimah tadi, alif lazimah dari definisi maqsur, itu maka yang seperti az-zaidani itu dikeluarkan dari definisi maqsur. Ya, kita melihat bahwa az-zaidani itu terdapat alif di situ. Ya, terdapat alif setelah huruf dal. Apakah alif tersebut lazimah akan selalu ada? Ya tidak. Ya tidak. Mengapa? Karena fa inna alifahu ghairu lazimatin. Ya, maka karena atau sesungguhnya alif yang ada pada az-zaidani itu bukan alif yang selalu ada. Mengapa? Li'annaha tanqalibu ya'an fil jarri wan nasbi. Karena alif yang ada pada az-zaidani itu berubah menjadi ya ketika dalam keadaan jar dan nasab. Ya, az-zaidani ketika dalam keadaan jar dan nasab menjadi az-zaidaini. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa hukmul maqsuri annahu yu'rabu bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan hukum untuk maksur bahwa maksur tersebut
itu di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, artinya yang menjadi tanda i'rabnya itu harokat muqaddarah, bukan harokat yang tampak. Ya, diperkirakan di mana? Alal alifi. Ya, di atas alif yang ada di akhir isim tersebut. Kemudian wal mani'u min dzuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi ya tampaknya harokat tersebut, ya karena hukum asal dari tanda i'rab adalah harokat yang tampak. Namun khusus untuk maksur ini itu ada sesuatu yang menghalanginya. Nah, apa yang menghalangi tampaknya harokat tersebut? Itu adalah at-ta'adzuru. Ya, adanya uzur. Atau dalam kata lain itu mustahil. Ya, karena mustahil alif itu menerima harokat. Ya, karena alif itu tidak menerima harokat, maka harokatnya itu diperkirakan. Nah, contohnya apa? Farraf'u, contoh untuk yang rofa, nahwu, ya contohnya, ahammul matalibi ridallahi. Ya, ahammul matalibi ridallahi. Ya, sesuatu atau hal yang paling penting untuk dicari itu adalah keridhaan Allah. Maka ridho di sini itu dalam kondisi atau keadaan marfu' karena kedudukannya sebagai khobar. Nah, tanda rofaknya apa? Ya, apakah ada dhammah yang tampak di situ? Tidak. Ya, jadi tanda rofaknya itu adalah dhammah muqaddarah atau dhammah yang diperkirakan di atas alif yang ada di akhir ridho tersebut. Wan nasbu, dan contoh untuk yang nasab, nahwu, ya, contohnya inna ridhon nasi ghayatun la tudraku. Ya, inna ridhon nasi ghayatun la tudraku. Sesungguhnya keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Ya, maksudnya kita tidak mungkin membuat seluruh manusia itu ridho kepada diri kita. Pasti ada yang suka, ya, namun pasti juga ada yang tidak ridho. Nah, di sini kita melihat ridho di situ kondisinya dalam keadaan mansub. Mansubnya mengapa? Karena kedudukannya sebagai isim inna. Nah, apakah terlihat fathah di situ? Tidak. Ya, maksudnya fathah di dhad itu bukan tanda nasab. Tapi tanda nasabnya itu adalah fathah yang diperkirakan muqaddarah di atas alif yang ada di ridho tersebut. Kemudian wal jarru, ya, contoh untuk yang jar itu nahwu ihris ala ridho walidaika. Ihris ala ridho walidaika. Ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ridho kedua orang tuamu. Maka perhatikan kata ridho di sini itu dalam keadaan majrur karena huruf jar ala. Karena huruf jar ala. Maka di sini apakah terlihat kasroh di situ? Tidak. Maka tanda i'rabnya itu adalah kasroh yang diperkirakan atau muqaddarah di atas alif yang ada pada ridho tersebut. Dan semuanya yang menghalangi tampaknya harokat tersebut itu adalah ta'adzur. Ya, udzur. Karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika hudallah. Ya, dzalika hudallah. Ya, itulah petunjuk Allah. Ya, kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Maka huda di sini itu kedudukannya marfu. Ya,
marfu sebagai khobar. Apakah di situ tanpa dhammah? Tidak. Ya, maka tanda rafa'nya huda itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas alif. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Ya, walladzina ihtadaw zadahum huda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Ya. Kalau kita lihat dalam catatan kaki, itu ada dalam surat Muhammad ayat ke-17. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan keterangan tambahan, ya, yaitu i'lam annal maqsural mujarrada min al wal idhafati yulazimuhut tanwinu. Ya. Ya hakadha. Ya. I'lam annal maqsural mujarrada min al wal idhafati yulazimuhut tanwinu hakadha. Ya, di sini dijelaskan, ketahuilah bahwa maqsur yang kosong atau tidak mengandung al dan juga ya kosong dari idhofah, artinya tidak menjadi mudhaf, itu akan selalu ya yulazimuhut tanwinu hakadha. Maka tanwin itu akan selalu menyertai isim maksur tersebut. Ya, jadi kadang kita dapati orang itu membaca isim maksur itu tanpa dibaca tanwin. Ya, namun di sini dijelaskan bahwa maksur selama tidak mengandung al dan juga tidak menjadi mudhaf, itu tanwin akan selalu menyertai isim maksur tersebut. Ya, di sini beliau memberikan contoh jaa fatan. Ya, jaa fatan, telah datang seorang pemuda. Maka fatan di sini itu dalam keadaan rafa, ya karena kedudukannya sebagai fa'il, itu tetap ada tanwinnya. Demikian juga ra'aitu fatan. Saya telah melihat seorang pemuda. Maka fatan di sini karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, ya dia mansub, ya dia tetap ada tanwinnya. Kemudian wa marartu bi fatan. Ya, dan saya telah berpapasan dengan seorang pemuda. Maka fatan tersebut itu karena datang setelah huruf jarba, itu dalam keadaan majrur. Dan tetap ada alif atau tetap ada tanwin yang ada di situ, yaitu fatan. Maka kemudian beliau menjelaskan wal i'rabu bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan tanda i'rabnya itu adalah dengan harokat-harokat yang diperkirakan di atas alif. Ya, artinya ya kalau marfu ya dengan dhammah muqaddarah di atas alif, kalau mansub itu dengan fathah muqaddarah di atas alif, dan kalau majrur dengan kasroh muqaddarah di atas alif. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan wa asluhu fatayun ala wazni fa'alun. Asli dari fatan itu adalah fatayun. Ya, mengikuti wazan fa'alun. Taharrakatil ya'u. Ya. Berarti dalam keadaan ya itu diberi harokat, ya fatayun. Wan fataha ma qablaha. Ya, dan juga dalam keadaan fathah huruf sebelumnya, yaitu huruf ta, fatayun. Faqulibat alifan. Karena huruf sebelumnya itu fathah, maka ya tersebut itu berubah menjadi alif. Ya, berubah menjadi alif.
Wal alifu sakinatun wat tanwinu sakinun. Nah, alif itu merupakan sukun. Ya, karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Dan tanwin yang ada pada fatayun itu, yang di akhir, itu juga merupakan sukun. Fa khudhifatil alifu nutqan la kitabatan. Maka karena adanya dua sukun, itu ada salah satu yang dihapus. Yang dihapus di sini itu adalah alif. Namun penghapusannya itu hanya dalam pengucapannya. La kitabatan, ya tidak dalam penulisannya. Karena kita melihat fatan tersebut, itu alifnya masih ada. Namun tidak diucapkan. Wasarat tanwinu tabi'an li fathatit ta'i. Ya. Maka jadilah tanwin tersebut itu adalah ya mengikuti fathahnya ta. Ya, kita lihat fatan, rofa fatan, nasab fatan. Ya, dalam keadaan jar juga fatan. Karena itu mengikuti ya harokat yang ada pada ta tersebut. Fala yataghayyaru mutlaqan. Maka tidak berubah secara mutlak. Selalu fatan, ya tidak menjadi fatun, tidak menjadi fatin. Ya, ini adalah salah satu faidah terkait dengan tanwin yang ada pada isim maqsur. Kemudian kita kembali ke atas, ya walladzina ihtadaw zadahum huda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Maka di sini hudan itu adalah maf'ul yang kedua untuk zada. Maka karena kedudukannya kedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua, dia mansub. Dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang diperkirakan di atas alif yang ada pada hudan tersebut. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin ja'alna likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu bagi tiap-tiap umat itu telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Rabb-mu, ya, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Kita lihat ya catatan kaki itu ada dalam surat Al-Hajj ayat ke-67. Maka perhatikan kata hudan yang ada pada la'ala hudam mustaqim. Maka hudan di situ dalam keadaan majrur karena huruf jar ala. Ya, karena adanya huruf jar ala. Maka tanda majrurnya, ya tanda jarnya itu adalah kasrah yang diperkirakan di atas alif. Nah, kemudian beliau ya hafizahullahu taala melanjutkan ammal manqusu, ya adapun mangkus, ya tadi itu adalah penjelasan mengenai maqsur, sekarang mengenai mangkus. Nah, apa itu manqus? Fahuwa lismul mu'rabul ladzi fi akhirihi ya'un lazimatun ghairu musyaddadatin qablaha kasratun. Ya, jadi alismul mu'rabul ladzi fi akhirihi ya'un lazimatun ghairu musyaddadatin qablaha kasratun. Yaitu yang disebut dengan al-manqus adalah isim mu'rab
yang akhirnya itu adalah ya lazimah. Ya yang selalu ada. Dan ghairu musyaddadatin. Dan ya tersebut itu tidak dalam keadaan di tasydid. Qablaha kasratun, di mana harokat huruf yang datang sebelum ya tersebut itu adalah dikasrohkan. Ya, namun di cetakan Dar Ibnul Jauzi itu tidak ada ghairu musyaddadatin. Contohnya apa? Mangkus itu nahwu al-qadhi. Ya, al-qadhi, yaitu memenuhi syarat. Isim mu'rab akhirnya ya lazimah, ya-nya tidak ditasydid, dan huruf sebelumnya yaitu dhad itu dalam keadaan kasroh. Ya, dalam keadaan diberi harokat kasroh. Ya, al-qadhi hakim. Kemudian contoh yang lain as-sa'i, ya orang yang berusaha. Kemudian al-wafi, ya yang memenuhi. Maka baik al-qadhi, as-sa'i, dan al-wafi itu semuanya adalah al-manqus. Masuk dalam definisi al-manqus. Kemudian beliau melanjutkan wa kharaja bil ismi al-fi'lu. Dengan adanya kata isim dalam definisi al-manqus tadi, maka keluarlah fi'il dari manqus, al-manqus. Artinya fi'il itu tidak masuk dalam manqus, ya seperti penjelasan yang maksur tadi. Apakah ada fi'il yang diakhiri dengan ya lazimah? Ternyata ada. Nahwu yu'ti. Ya yu'ti, ya a'ta yu'ti. Ya, dia sedang memberi. Maka yu'ti walaupun diakhiri dengan ya itu bukanlah manqus karena dia adalah fi'il. Kemudian wal harfu, maka huruf juga dikeluarkan dari definisi manqus tadi. Ya, karena ya tadi definisinya itu harus berupa isim. Apakah ada huruf yang diakhiri dengan ya? Ada. Nahwu fi. Ya, contohnya adalah huruf jar fi. Wabil mu'rabi al-mabniyu. Ya, tadi sama wa kharaja bil mu'rabi al-mabniyu. Dan dengan adanya kata mu'rab dari definisi manqus, maka keluarlah ya semua yang mabni ya dari definisi manqus. Contohnya apa? Nahwu alladzi. Ya, contohnya adalah isim alladzi. Ya, isim mausul alladzi. Alladzi ini walaupun diakhiri dengan ya, namun dia adalah isim yang mabni. Maka alladzi bukanlah al-manqus. Wa bil ya'i al-maqsur. Ya, wa kharaja bil ya'i al-maqsur. Dan dengan adanya kata ya yaun tadi di definisi manqus, maka al-maqsur semuanya keluar dari definisi manqus. Contohnya apa? Nahwu al-fata tadi. Ya, al-fata. Ya, seorang pemuda. Itu bukan isim bukanlah isim manqus, tapi dia adalah isim maqsur. Wabil lazimi al-muthanna kama taqaddama. Ya, dan juga dengan kata-kata lazim tadi, ya lazimah, artinya harus selalu ada. Maka semua isim muthanna itu juga semua isim muthanna itu juga dikeluarkan dari definisi manqus. Ya, sebagaimana yang telah berlalu dalam penjelasan maksur tadi. Mengapa? Fa innal ya'a la talzamu illa fi halatayil jarri wan nasbi. Karena ya yang ada pada mutsanna itu tidaklah muncul atau tidaklah ada melainkan hanya pada dua keadaan, yaitu keadaan jar dan keadaan nasab. Dalam keadaan rafa,
ya tersebut akan hilang atau berubah menjadi alif. Kemudian wa biqaulina qablaha kasratun, ya. Dan yang kami maksud dengan ucapan kami qablaha kasratun, yaitu sebelum ya tersebut itu hurufnya diberi harokat kasroh, allati qablaha sakinun sahihun. Ya, jadi maksudnya wa kharaja biqaulina qablaha kasratun, allati, ya allati di sini jadi fa'ilnya, ya. Qablaha sakinun sahihun. Ya. Jadi apa-apa atau isim yang sebelum ya tersebut itu adalah huruf shahih yang sukun, maka itu tidak termasuk dalam definisi mangkus. Karena tadi syaratnya itu huruf sebelum ya tersebut harusnya diberi harokat kasroh. Kalau sukun, walaupun huruf shahih, itu tidak termasuk. Apakah ada? Ya ada. Ya, mithlu dhabyun. Ya, dhabyun. Dhabyun, ya, rusa atau kijang, itu ya diakhiri dengan ya. Namun, harokat sebelum ya-nya itu bukan kasroh, akan tetapi sukun. Au sakinun mu'tallun. Ya, atau yang sebelum dari huruf ya tersebut itu adalah huruf mu'tal, ya huruf illah, yang dalam keadaan sukun. Ya, maka tadi jadi tasydid. Ya, nahwu kursiyun. Ya, kursiyun. Kursi. Nah, kita tahu kursiyun itu sebelum ya, itu ya seolah ada ya yang disukun. Maka ditasydid. Ya, seharusnya ada dua ya di situ. Ya pertama ya sukun, ya kedua itu adalah ya yang ya harokati dhammatain. Namun karena adanya dua ya, maka ditulis seperti ini, ditasydid. Maka apakah kursiyun itu masuk dalam mangkus? Tidak. Ya, karena huruf terakhir atau huruf sebelum ya itu bukanlah diberi harokat kasroh, tapi sukun. Fahadha minal mu'tallil jari majras sahihi fi i'rabihi bil harakatiz zahirati. Ya. Maka ini ya merupakan mu'tal, ya ini maksudnya, yang dimaksud ini adalah isim-isim yang huruf sebelum huruf ya-nya itu bukan kasroh. Contohnya tadi dhabyun, kemudian kursiyun, itu al-jari majras sahihi. Ya, dia itu mengalir seperti alirannya sahih atau berlaku padanya hukum i'rab seperti sahih. Ya, yaitu fi i'rabihi bil harakatiz zahirati. Yaitu di i'rab dengan harokat yang tampak. Ya, di i'rab dengan harokat yang tampak. Contohnya apa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Ya, fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Maka perhatikan kata al-khizya di situ. Ya, al-khizya itu isim mu'tal. Ya, isim yang diakhiri dengan huruf illah, yaitu ya. Namun di sini ya dalam keadaan mansub, ya, mansub sebagai maf'ul bihi yang kedua dari adzaqa, itu tanda nasabnya itu bukan fathah yang diperkirakan. Akan tetapi fathah yang tampak, ya, al-khizya. Artinya isim mu'tal yang seperti ini itu ya perlakuan i'rabnya itu sebagaimana isim sahih.
artinya dengan harokat yang tampak di atas ya tersebut. Maka al-khizya ini itu mansub dengan fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ya, ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-26. Kita lanjutkan. Wa hukmul mangkusi, ya, dan hukum untuk al-manqus ini, in kana muhallan bi al au mudhafan thabatat ya'uhu. Jika ya isim mangkus ini itu dihiasi al atau mudahnya kemasukan al, atau isim mangkus ini itu menjadi mudhaf, maka thabatat ya'uhu, maka ya tersebut itu tetap ada. Ya. Jadi jika isim mangkus itu kemasukan al dan menjadi mudhaf, maka ya-nya itu tetap ada di isim mangkus tersebut. Wa rufi'a bi dhammatin muqattaratin 'alaiha. Dan isim mangkus tersebut ketika kemasukan al, ya, dan juga atau jika menjadi mudhaf, maka dia itu marfu'nya dengan dhammah muqattarah. Ya, dhammah yang diperkirakan. 'Alaiha, ya, di atas ya tersebut. Jadi dhammah muqattarahnya itu di atas ya. Mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Dan yang menghalangi mengapa dhammahnya itu tidak dhahirah itu adalah thiqal, yaitu berat diucapkan. Karena mungkin saja ya kalau ingin diucapkan itu masih mungkin. Contohnya al-qadhiyu atau as-sa'iyu. Ya, tapi itu berat untuk diucapkan. Ya, terutama untuk orang Arab. Ya, karena ada thiqal di sini, maka dhammahnya itu diperkirakan. Wa kadza yujarru bi kasratin muqaddaratin. Dan demikian juga isim mangkus ini itu majrurnya dengan kasroh yang diperkirakan di atas ya. Mithalur raf'i, contoh untuk yang rafa, as-sa'i lil khairi kafa'ilihi. Ya, orang yang mengusahakan kebaikan itu ya pahalanya itu sebagaimana yang melakukan kebaikan tersebut. Maka as-sa'i di sini itu adalah sebagai mubtada. Dan mubtada itu marfu'. Nah, di sini tanda rafa'nya itu adalah dhammah muqaddarah di atas ya yang ada pada as-sa'i tersebut. Ya, yang menghalangi pengucapannya adalah thiqal, berat. Ya, karena kalau masih mau diucapkan masih bisa as-sa'iyu, tapi itu berat. Nah, ini adalah contoh ketika isim mangkus itu kemasukan al. Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu ketika isim mangkus itu dalam keadaan rafa dan dia menjadi mudhaf. Ya, dia menjadi mudhaf. Yaitu jaa qadil madinati. Telah datang hakim ya kota Madinah. Maka kata qadhi di situ dalam keadaan marfu' karena kedudukannya sebagai fa'il untuk isim jaa. Ya. Dan di sini tanda rafa'nya itu bukan dhammah dhahirah. Ya, karena tidak dibaca jaa qadiyul madinati, tapi dibaca jaa qadil madinati. Nah, tanda rafa'nya di sini adalah dhammah muqaddarah di atas ya tersebut. Kemudian wa mithalul jarri, contoh untuk yang jar, alal baghi tadurut dawairu.
ya terhadap orang yang sewenang-wenang, yaitu kejadian-kejadian akan berputar. Ya, atau mudahnya ya orang yang sewenang-wenang itu akan mendapatkan balasannya. Ya ini ungkapan ya sebagaimana ya kalau dalam bahasa kita ya seperti apa yang kau tanam ya itu yang kau tuai. Nah di sini al-baghi ya al-baghi orang yang sewenang-wenang itu kemasukan al. Ya kemasukan al. Dan dia majrur karena adanya huruf jar ala. Nah di sini tanda jarnya bukan kasroh dhahirah, akan tetapi kasroh muqaddarah di atas ya. Demikian juga contoh berikutnya, sallamtu ala qadil madinati. Ya, saya telah memberikan salam kepada hakim Madinah. Maka qadi di sini itu majrur dengan ala dan dalam keadaan dia adalah mudhaf. Karena itu tanda majrurnya adalah ya kasroh muqaddarah di atas ya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa qad tuhdhaful ya'u takhfifan. Dan terkadang huruf ya yang ada pada akhir isim mangkus itu dihapus. Mengapa? Takhfifan. Ya, untuk meringankan. Kapan itu? Fi halatayir raf'i wal jarri. Yaitu dalam dua keadaan, yaitu keadaan rafa' dan keadaan jar. Mengapa bisa dihapus? Lidalalatil kasratil lati qablaha 'alaiha. Ya, yang menunjukkan itu adalah kasroh yang sebelumnya. Ya al-baghi, ya, kemudian al-qadi, as-sa'i, itu kan huruf sebelumnya kasroh. Nah, kasroh itu bisa menjadi petunjuk bahwa ya ada huruf yang setelahnya itu dihapus, yaitu huruf ya. Ya. Kemudian wa tujra al-mujra ma'aqibuha wa huwa tanwinu. Dan dalam keadaan ini itu al itu diperlakukan seperti apa yang menjadi konsekuensi dari al. Ya, kita mengetahui al itu memiliki konsekuensi. Apa itu? Wa huwa tanwinu. Yaitu tanwin. Ya, karena al dan tanwin itu merupakan ya hubungannya konsekuensi. Kalau ada al, tanwin muncul. Ya, kalau tanwin muncul, al tidak muncul. Fakama tuhdhafu ma'ahu, ya maka sebagaimana ya tuhdhafu kembalinya kepada al, ya. Maka sebagaimana al itu dihapus ma'ahu, hu kembali ke tanwin, ya, sebagaimana al itu dihapus ketika isim tersebut bersama tanwin, ya. Tuhdhafu ma'aha. Ya maka al itu juga dihapus ketika ya itu muncul. Ya. Mudahnya ketika ada al, ya ketika mengikuti takhfif ini, itu tanwin tidak muncul pertama, ya. Kemudian ya itu juga tidak muncul. Ya. Jadi sebagaimana tanwin tidak muncul ketika bersama al, maka ya tersebut tidak muncul juga ketika bersama al. Ya, paling mudah kita lihat contohnya. Famithalur raf'i qauluhu ta'ala. Maka contoh untuk yang keadaan rafa' adalah firman Allah Ta'ala. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya. Yaitu ya ingatlah hari ketika seorang penyeru itu menyeru kepada sesuatu yang ya an-nukur atau nukur, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Ya. Maka ya kalau kita lihat catatan kaki ini ada di surat Al-Qamar ayat ke-6. Maka perhatikan kata ad-da'i di sini. Ya ad-da'i.
di situ ya-nya dihapus. Ya, ya-nya dihapus. Karena itu dibaca ad-da'i. Ya, ad-da'i. Maka kita lihat keterangannya di catatan kaki. Ad-da'i fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdzufati litakhfifi. Ya, maka kata ad-da'i dalam ayat tersebut itu adalah fa'il yang marfu' dengan dhammah muqaddarah. Ya, di mana dhammah muqaddarahnya itu? Di atas ya yang dihapus. Dihapus karena takhfif untuk meringankan. Mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Dan yang menghalangi pengucapan dari atau yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut itu adalah ats-thiqal. Ya, berat untuk diucapkan. Ya, maka ad-da'i ini adalah contoh yang marfu'. Kemudian ayat berikutnya wa mithalul jarri, ya contoh untuk yang jar, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya. Aku menjawab atau mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ya, kita lihat di catatan kaki itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-186. Maka perhatikan kata ad-da'i di situ. Ya, ad-da'i. Maka ad-da'i itu adalah kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi dari da'wata. Ya, mudhaf ilaih itu majrur. Yang di sini juga sama. Ya-nya dihapus. Maka di sini adalah ya majrurun bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'il mahdzufati litakhfifi. Ad-da'i itu adalah majrur, ya karena mudhaf ilaih. Dia tanda jarnya itu adalah kasrah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus karena takhfif tadi. Kemudian kita lanjutkan, ya wa amma, dan adapun nasbul muhalla wal mudhafi fahuwa bil fathatiz zahirati. Dan adapun nasabnya isim mangkus yang muhalla, ya artinya yang dihiasi tadi atau kemasukan al tadi. Nasabnya isim mangkus yang kemasukan al atau ketika dia menjadi mudhaf, ya, fahuwa bil fathatiz zahirati. Maka ya itu tanda nasabnya adalah dengan fathah yang zahirah. Ya, syaratnya tadi kemasukan al atau dia menjadi mudhaf. Nahwu contohnya la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Yang kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Ahmadu wa ashabus sunani wa hassanahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga para penulis kitab Sunan, ya, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka perhatikan, ya kata ar-rashiya dan al-murtashiya. Ya, keduanya itu adalah isim mangkus. Dan keduanya dalam keadaan mansub. Ya, ar-rashiya itu menjadi maf'ul untuk la'ana, kemudian al-murtashiya menjadi atafnya. Nah, di sini kita bisa melihat keduanya kemasukan al. Ya, keduanya kemasukan al. Maka tanda nasabnya itu adalah
fathah yang dhahirah, fathah yang tampak. Ya, lihat ar-rasyiyah dan al-murtasyiyah. Ya. Maka ya ini jelas bahwa tanda i'rabnya adalah fathah yang ditampakkan. Kemudian contoh yang untuk mudhaf itu adalah ra'aitu qadiyal madinati. Ya, ra'aitu qadiyal madinati. Saya telah melihat hakim kota Madinah. Maka qadiyah itu karena dia menjadi mudhaf, maka dia tanda nasabnya, ya dia mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul bih untuk ra'aitu. Maka tanda nasabnya adalah fathah dhahirah di atas ya. Demikian juga qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, ya, jawablah atau terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Ya, maka kata da'iya di sini itu adalah maf'ul untuk fi'il ajibu. Ya, fi'il amr ajibu. Maka dia mansub. Nah, karena da'iya ini juga menjadi mudhaf, maka tanda nasabnya itu adalah fathah yang dhahirah di atas ya. Kita lihat catatan kaki ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Kita kembali ke atas. Nah, di sini wa in kanal manqusu mujarradan min al wal idhafati khudifat ya'uhu. Dan jika isim mangkus itu mujarradan min al, ya dia itu kosong dari al, artinya tidak mengandung al. Wal idhafati, ya dan juga dia itu dalam keadaan tidak diidhafahkan. Ya, kosong dari idhafah, tidak menjadi mudhaf. Maka apa? Khudhifat ya'uhu. Maka ya-nya dihapus. Waji'a bitanwini, ya, dan isim mangkus tersebut itu didatangkan bersama dengan tanwin. Raf'an wa jarron. Dalam keadaan rafa dan dalam keadaan jar. Wa baqiyat ya'uhu nasban. Ya, dan ya tersebut itu tetap ada ketika dalam keadaan nasab. Ya. Jadi ketika isim mangkus itu tidak mengandung al dan tidak menjadi mudhaf dan dalam keadaan nasab, itu ya-nya tetap ada. Namun ketika dalam keadaan rafa dan jar, ya-nya dihapus. Ya, namun didatangkan dalam keadaan bertanwin. Fatuqaddaru dhammatu wal kasratu 'alal ya'il mahdzufati liltiqa'is sakinaini. Ya, maka dalam keadaan rafa dan jar itu dhammah dan kasroh itu diperkirakan di atas ya yang dihapus. Mengapa ya-nya itu dihapus? Liltiqa'is sakinaini, karena adanya pertemuan dua sukun. Apa saja dua sukun tersebut? Ya il mangkusi wa tanwini. Yaitu ya-nya isim mangkus dan tanwin, keduanya itu sukun. Ya, maka karena dua sukun, salah satu harus dihapus, yang dihapus adalah ya-nya. Wa tadharul fathatu. Ya, dan dalam keadaan nasab, itu fathah ditampakkan, atau fathah itu tampak. Famithalur raf'i, dan contoh untuk yang rafa, al-mu'minu radin qani'un. Ya, al-mu'minu radin qani'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang ridha dan orang yang merasa cukup, qanaah. Maka radin di sini adalah khobar, ya, dan dia marfu. Ya, harusnya kan radiyun, ya, atau ar-radi, seperti itu, ada ya-nya.
Namun di sini ya-nya dihapus. Nah, radin ini itu adalah khobar yang marfu, tanda rofaknya itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Karena pertemuan dua sukun. Ya, jadi ya-nya dihapus itu karena ada pertemuan dua sukun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama anta munzir wa likulli qaumin had." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman, ya sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Ya, maka yang diperhatikan adalah kata hadin tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Nah, di sini hadin, kata hadin tadi adalah mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Hadin adalah mubtada' yang diakhirkan yang marfu' dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Mengapa dihapus? Liltiqa'is sakinaini. Karena ada pertemuan dua sukun. Mana'a min zuhuriha ats-thiqalu. Dan yang menghalangi pengucapan atau tampaknya dhammah itu adalah thiqal, berat. Wa hudhifat tanwinu li ajalil waqfi. Ya, dan tanwinnya itu dihapus, ya kan tulisannya harusnya ada hadin, tapi dibaca had. Ya. Tanwinnya dihapus, padahal aslinya seharusnya ada, itu karena adanya waqaf. Ya, kita berhenti di akhir ayat. Kita kembali ke atas. Wa mithalun nasbi, ya contoh yang nasab. Sami'tu munadiyan yunadi lis-salati. Sami'tu munadiyan yunadi lis-salati. Saya telah mendengar seorang penyeru, ya, yang menyeru kepada salat. Maka perhatikan kata munadiyan di sini. Itu dalam atau posisinya sebagai maf'ul bih untuk sami'tu. Ya. Karena maf'ul bih, ya, dia mansub. Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah. Ya. Mengapa? Ya karena tadi dalam keadaan nasab itu ya-nya tidak dihapus. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira." Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Ya, dan cukuplah Rabbmu ya sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini ada dalam surat Al-Furqan ayat ke-31. Ya, kemudian bi rabbika ya dalam ayat tadi al-ba'u harfu jarrin zaidan i'raban la ma'nan. Bi tadi itu adalah huruf jar ya zaidah secara i'rab. Ya, jadi huruf jar yang zaidah secara i'rab. Ya, namun tidak secara makna. Ya, ini terkait kembali ya adab kita terhadap Al-Qur'an bahwa ya tidak ada huruf tambahan yang tanpa makna. Ya, karena kalau secara i'rab huruf zaidah itu seolah tanpa makna tambahan. Namun kalau di dalam Al-Qur'an setiap huruf yang didatangkan pasti ada maknanya. Kemudian wa rabbi ya dan rabbi tadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Rabbi adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddaratu, dhammah yang diperkirakan di atas akhirnya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli
bi harakati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut, ya tidak dibaca birabbu, ya. Karena huruf ba itu yang ada pada robbi itu sudah sibuk dengan harokat yang menjadi konsekuensi atas huruf jar tambahan. Ya, kalau ada huruf jar tambahan tidak mungkin dibaca birabbu, pasti birabbi, karena huruf jar menuntut kasroh. Nah, dia sudah sibuk dengan itu, ya maka dhammahnya itu tidak tampak. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan dhamir kaf itu adalah mudhaf ilaihi. Nah, di sini wa hadiyan tamyizun mansubun. Dan hadiyan yang ada pada ayat tadi, yaitu wa kafa bi rabbika hadiyan, itu adalah tamyiz. Ya, tamyiz itu mansub. Wa yajuzu i'rabuha halan. Ya, dan boleh juga di-i'rab sebagai hal. Ya, ini perbedaan pendapat mengenai i'rab ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Wa mithalul jarri, ya, dan contoh untuk yang jar, untuk mangkus yang tidak kemasukan al dan tidak menjadi mudhaf. Rubba sa'in liqa'idin. Ya, rubba sa'in liqa'idin. Ya, banyak orang yang berusaha, ya banyak sekali orang yang berusaha sebetulnya hanya untuk orang yang duduk saja. Ya, ini ungkapan yang bisa dicari banyak penjelasannya di dalam kitab-kitab, ya termasuk sejarah siapa yang pertama mengucapkannya. Ya, namun mudahnya terkadang orang itu berusaha, ya berusaha keras, mungkin untuk mengumpulkan harta misalnya. Kita 20 tahun, 30 tahun, ya bekerja keras mengumpulkan harta. Namun ternyata, ya barangkali ada orang yang berusaha tersebut, itu belum sempat menikmati harta yang dia kumpulkan. Ya, namun ternyata mungkin meninggal dunia. Maka siapa yang menikmati ya harta yang dia kumpulkan tadi? Ya ahli warisnya. Padahal mungkin ahli warisnya sama sekali tidak berusaha, ya mungkin hanya duduk-duduk, ya. Dia tidak berusaha untuk mengumpulkan harta tersebut. Ya, tapi ternyata dapat menikmati apa yang diusahakan dengan keras oleh orang tadi. Maka kemudian muncul rubba sa'in liqa'idin. Ya, banyak orang yang berusaha keras ternyata hanya untuk orang yang duduk. Nah, di sini yang kita lihat adalah sa'in. Sa'in itu kan aslinya as-sa'i, ada ya-nya. Ya, kemudian karena kemasukan huruf jar rubba, ya, dia majrur. Ya, sa'in itu majrur. Nah, tanda jarnya itu adalah kasroh yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Dihapusnya karena liltiqa'is sakinaini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang ya pemimpin pun. Ya. Maka perhatikan kata hadin di situ, itu majrur karena huruf jar min. Dan tanda jarnya itu adalah kasroh muqaddarah di atas ya yang dihapus. Sebagaimana yang tadi. Kita lihat catatan kaki itu ada pada ya, surat Az-Zumar ayat ke-23. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wasammi mu'tallan ila akhirih. Ya, berilah nama dengan mu'tal, ya sampai seterusnya. Ai sammi ma kana akhiruhu alifan kal Mustafa. Ya, berilah nama isim yang akhirnya alif seperti al-Mustafa. Wa ma kana akhiruhu ya'an kal Murtaqi.
Dan juga berilah nama apa-apa atau isim yang akhirnya ya seperti al-murtaqi. Hala kaunihi minal asma'i la minal af'ali. Ya, dalam keadaan atau selama dia itu kata tersebut, ya berilah kata yang akhirnya alif dan juga akhirnya ya, selama kata tersebut itu berupa isim, bukan berupa fi'il. Ya, beri nama dengan apa? Mu'tallan. Ya, berilah nama dengan isim atau berilah nama dengan mu'tal. Fal awwalu wa huwa ma akhiruhu alifun. Maka yang pertama, yaitu al-mustafa, itu adalah yang akhirnya alif. Al-i'rabu jami'uhu quddira ala akhirihi. Dan i'rabnya itu semuanya itu ditakdirkan di akhirnya. Ya, diperkirakan. Wa huwa an-naw'ul ladzi qad qusira. Dan ini adalah macam yang dinamakan dengan qusira. Maksudnya apa? Ai summiya maqsuran. Yaitu dinamakan sebagai isim atau dinamakan sebagai maqsur. Ya, apa maksud maqsur? Minal qasri bima'nal habsi. Ya, minal qasri bima'nal habsi. Jadi al-qasr di sini adalah maksudnya adalah al-habs, menahan. Ya, mengapa dikatakan demikian? Ya, wa innama summiya bidzalika. Ya, sesungguhnya isim maqsur itu hanya dinamai demikian itu karena li'annahu hubisa wa muni'a min dhuhuril harakati. Ya. Karena isim maksur itu ditahan dan dihalangi dari tampaknya harokat. Karena itu dinamakan sebagai maqsur. Wathani, ya kemudian dalam bait Ibnu Malik, ya Alfiyah Ibnu Malik itu disebut wathani bihadfil ya'i lughatan la lil wazni. Ya, dan atsani di sini kan aslinya atsani. Itu dihapus ya-nya itu karena ada dialek yang mengucapkan demikian. Bukan karena mengikuti wazan. Ya, karena kalau wazannya ya atsani. Yang kedua, ya tsalitsu dan seterusnya. Ya, ini adalah dialek. Mangkusun adapun mangkus summiya bidzalika li'adami dhuhuri kullil harakatil i'rabiyyati ala akhirih. Dinamakan sebagai mangkus karena ya tidak adanya kemunculan semua harokat i'rab di akhirnya. Ya, jadi mangkus sesuatu yang naqas, sesuatu yang kurang. Karena tidak adanya penampakan seluruh harokat i'rab di akhirnya. Yaitu dimaksud sebagai isim mangkus. Ya. Namun wa nasbuhu dhahar lil khiffati. Ya, dan akan tetapi nasabnya isim mangkus itu dhahar. Ya, ditampakkan atau tampak ya dengan fathah dhahirah. Mengapa tetap bisa tampak lil khiffati? Karena harokat fathah itu adalah harokat yang ringan. Wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar kama taqaddama. Dan rafa'nya itu diniatkan, ya diperkirakan, demikian juga ketika majrurnya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa qad tabayyana bidzalika annal i'rab at-taqdiriyya yakunu fil maqsuri wal manqusi. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa i'rab takdiri, ya i'rab yang diperkirakan, itu terdapat pada al-maqsur dan al-manqus. Wa baqiya naw'un tsalitsun minal asma'i. Maka tersisa jenis yang ketiga dari isim yang di-i'rab dengan i'rab takdiri. Apa itu? Wa huwal mudhafu liya'il mutakallimi, yaitu isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim.
fatuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha. Maka isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu harokat i'rabnya semuanya, seluruhnya itu diperkirakan. Ya, ditakdirkan. Kal maqsuri, sebagaimana dalam isim maqsur. Ya. Tapi ada perbedaannya apa itu? Lakin quttirat fil maqsuri likaunil harfil akhiri minhu la yaqbalul harokata. Ya kan, tetapi kalau di isim maksur itu harokatnya ditakdirkan karena huruf akhirnya, yaitu alif, itu tidak dapat menerima harokat. Ya, sampai kapanpun huruf alif itu tidak dapat menerima harokat. Karena itu, harokatnya diperkirakan. Adapun wal mudhafu lil ya'i li ajalil munasabati. Ya, kalau kata yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu karena sebab adanya munasabah. Ya, sesuatu yang sesuai, yang pantas. Ya, karena huruf yang atau harokat yang pantas atau sesuai dengan ya mutakallim itu selalu kasroh. Ya, tidak menjadi kitabui, kitabai, tapi selalu kitabi dalam keadaan apapun. Karena harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu hanya kasroh. Li'anna ya al-mutakallimi tastada'in kisara ma qablaha. Ya, li'anna ya al-mutakallimi tastada'i inkisara ma qablaha. Karena ya mutakallim itu senantiasa menuntut kasrohnya huruf yang datang sebelum ya tersebut. Ya, selalu menuntut seperti itu. Fasyughilal mahallu bihadhil kasrati. Maka huruf yang datang sebelum ya mutakallim itu selalu sibuk. Ya, kedudukannya selalu sibuk dengan kasroh tersebut. Ya, memenuhi permintaan dari ya mutakallim tersebut. Ya, sudah sibuk. Falam tadhhar harokatul i'rabi, maka harokat i'rabnya itu tidak terlihat, tidak tampak. Taqulu, ya maka engkau mengatakan, hadza kitabi. Ya, ini adalah kitabku. Kitab di sini sebagai khobar marfu. Nah, tanda rofa'nya itu adalah dhammah muqaddarah di atas ya huruf sebelum ya mutakallim. Ya, dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya. Kemudian wahtaramtu abi, dan saya memuliakan ayahku, saya telah memuliakan ayahku. Maka di sini abi atau abi di sini adalah maf'ul bih untuk ihtaramtu. Dan maf'ul bih seharusnya mansub. Tapi di sini tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Ya, karena baknya sudah sibuk ya memenuhi tuntutan ya mutakallim. Wasallamtu ala ummi, ya, dan saya telah memberikan salam kepada ibuku. Maka ummi di sini majrur, ya, majrur, dan tanda jarnya, ya ini ada sedikit perbedaan pendapat, tapi yang mudahnya kita samakan, itu adalah kasroh muqaddarah di atas yang sebelum ya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.